Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 3 Agustus 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya selengkapnya di Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Pemakaman Bupati Payapo tak sesuai prosedur COVID-19. Polda Maluku belum proses, masih tunggu laporan Satgas. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohairat mengungkapkan pihaknya siap memproses tindakan keluarga almarhum Bupati Seram bagian Barat Muhammad Yasin Payapo yang menolak pemakaman secara prosedur COVID-19. Kepolisian sebutnya tidak akan tebang pilih memproses masyarakat karena mengambil jenazah keluarganya yang meninggal terpapar COVID-19. Namun sesuai prosedur pihaknya harus menunggu adanya laporan polisi terlebih dahulu agar bisa ditindaklanjuti. Rum menyesalkan tindakan keluarga almarhum Yasin Payapo yang menolak pemakaman secara prosedur COVID-19. Dia mengatakan Satgas COVID-19 Maluku dan Kota Ambon sebetulnya sudah mendatangi rumah duka untuk berkoordinasi mengenai pemakaman tersebut. Namun pihak keluarga tetap menolak dan ingin memakamkan dengan proses normal. Satgas COVID-19 dan pihak kepolisian tidak mengambil tindakan karena mempertimbangkan banyak hal termasuk keamanan. Rum mengaku masih menunggu keputusan Satgas COVID-19. Selain penolakan pemakaman juga dilakukan tanpa prosedur, tanpa menerapkan protokol kesehatan. Yang kami pikirkan adalah sejak kemarin beliau meninggal dan kami ingin Bupati Seram bagian Barat, ya beliau cukup lama dari Bupati, sudah barang tentu memiliki jasa-jasa kepada masyarakat khususnya di Maluku. Kemudian yang kedua terkait dengan proses kematian beliau, sudah sebagaimana kita mengikuti penjelasan dari RSU Raimena bahwa almarhum meninggal karena COVID berdasarkan hasil rapid test. Kemudian kemarin meninggalnya beliau, almarhum meninggal di rumah dan kemarin juga dari gugus tugas termasuk diantaranya juga anggota Polri juga sudah mendatangi rumah dan berkoordinasi dengan keluarga almarhum agar almarhum dikebumikan sesuai dengan prosedur atau protap COVID. Namun demikian, dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di mana masyarakat begitu banyak, kemudian tidak mungkin untuk diambil satu langkah oleh tim gugus tugas, ini sangat kita sesalkan ya, karena beliau almarhum merupakan seorang pejabat negara dan keluarga almarhum juga ada yang dokter, kemudian ada juga yang pejabat negara seharusnya memberikan semacam ini yang baik kepada masyarakat. Namun demikian ini sangat kita sayangkan. Sudah barang tentu ini kita Polda, Polri khususnya menunggu dari gugus tugas apakah ini dilakukan apabila dilaporkan ke polisi sebagai satu bentuk perbuatan melanggar hukum, maka kita akan proses. Dan kita menunggu saja dari gugus tugas. Apabila gugus tugas melaporkan, maka kita akan proses semua yang ada di situ, semua yang berusaha untuk menghalang-halangi, kita akan panggil dan kita ambil keterangan. Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Buru. 30 aparat Polsek Wayapo kembali sisir penambang liar di Gunung Botak. Kepolisian sektor Wayapo gencar melakukan penyisiran penambangan emas tanpa izin atau peti di Gunung Botak, Desa Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Rabu 3 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Paul Humas Polres Pulau Buru, Aibda Mis Jamaludin mengatakan, sebanyak 30 personil Polsek Wayapo melakukan penyisiran peti Gunung Botak di Desa Persiapan Wamsait, tepatnya di jalur A dan B, Kecamatan Wailata. Penyisiran ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Wayapo, Ibda Zainal. Dia mengatakan sasaran penyisiran dilakukan terhadap aktivitas peti yang menggunakan metode rendaman dengan bahan berbahaya atau B3. Dia mengungkapkan ada sebanyak 25 bak dengan metode rendaman milik penambang sudah dimusnahkan dengan cara dibakar. Jamal menambahkan perlu dilakukan patroli secara rutin di lokasi tambang emas Gunung Botak
untuk mengantisipasi adanya penambang yang kembali melakukan aktivitas secara ilegal. Lem apa bang? Pakai lem apa? Pasang dulu. Masa sudah? Malah jadi begitu. Bisa. Bisa. Pakai parang. Sementara itu Tribuners, dari hasil penyisiran di kawasan Gunung Botak, polisi musnahkan 25 bak rendaman emas ilegal. Aparat kepolisian sektor Wayapo memusnahkan sebanyak 25 unit bak rendaman emas ilegal di kawasan tambang Gunung Botak, Desa Persiapan Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Puluhan bak rendaman emas milik orang tak dikenal ini ditemukan setelah sebanyak 30 personel Polsek Wayapo yang dipimpin Kapolsek Ibda Zainal menyisir lokasi sungai di jalur A dan B pada Selasa 3 Agustus 2021. Puluhan bak rendaman emas yang diduga menggunakan bahan kimia berbahaya atau B3 seperti sianida dan merkuri ditemukan tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Pihaknya juga telah memberikan himbauan kepada masyarakat yang mendiami sekitar kawasan tersebut agar tidak memasuki area pertambangan sehari sebelumnya. Rum mengaku telah menerima perwakilan pengunjuk rasa yang menggelar aksi demonstrasi di depan perempatan Monumen Gong Perdamaian Dunia di Kota Ambon pada Senin 2 Agustus 2021. Selain itu, para pendemo juga mengaku masyarakat di dataran Wayapo sudah tidak bisa lagi mengkonsumsi air bersih di sana. Ini akibat maraknya ditemukan pengolahan emas menggunakan obat-obatan terlarang seperti sianida dan merkuri. Kepada para pendemo, Rum menyampaikan penutupan Gunung Botak bukan saja kebijakan polisi sendiri, melainkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mengenai keterlibatan oknum polisi, Rum menegaskan pihaknya selama ini tidak pernah tebang pilih dan menindak tegas siapa saja yang terlibat. Iya. Lem apa bang? Pakai lem apa? Pasang dulu. Ini coba anu pasang. Ada CN itu. Hati-hati mas. Ayo, lempar saya. Ada CN dia yang kena. Iya saya. Lempar saya. Kalau muncrat juga. Saya dari sini, dari situ sudah. Tapi juga ya kan. Bisa kalau kita bongkar ini. Masih dari Pulau Buru, Tribuners, untuk cari makan, warga minta aparat hentikan penertiban penambangan emas Gunung Botak. Sejumlah masyarakat meminta aparat menghentikan penertiban penambangan emas tanpa izin di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Hal ini disampaikan tokoh adat Dusun Tanah Merah, Dataran Tinggi Desa Waitina, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. John Nurlatu mengatakan aktivitas penambangan terus dilakukan lantaran desakan ekonomi. Dia mengaku sebanyak apapun aparat melakukan penertiban, masyarakat akan kembali lagi untuk mencari makan. Apalagi kehidupan ekonomi semakin sulit di tengah pandemi. Aktivitas penambangan sebutnya menjadi satu-satunya harapan mencari makan. Dirinya berharap tambang emas Gunung Botak secepatnya dibuka secara resmi. Apabila dibuka secara resmi, Nurlatu berjanji bersama masyarakat lainnya akan mengikuti regulasi dari pemerintah agar tetap menjaga lingkungannya dan tidak menggunakan bahan berbahaya. Bisa. Bahwa Gunung Botak ini dibuka oleh masyarakat harus dibuka Pak, untuk kami masyarakat adat. Karena dengan COVID ini Pak, jujur aja kita setengah mati masyarakat adat ini. Mau keluar daerah juga tidak bisa, mau kerja keluar ke tetangga-tetangga tidak bisa karena dengan COVID ini ya. Jadi kita bekerja di Gunung Botak Pak, untuk menghidupkan anak istri maupun anak sekolah, mau kehidupan kami rakyat seperti itu. Jadi
pendapatan di sini cuma hanya berpeluang kepada Gunung Botak, kepada tambang. Pendapatan Pendapatan sini pendapatan di Gunung Botak aja. kepada tambang. Jadi itu harapannya untuk Harapan kami Pak, harapan kami kita minta untuk pemerintah segera dibuka Secara untuk kami rakyat, untuk resmi untuk kami rakyat, untuk kami punya kehidupan. Dari Pulau Buru kita kembali ke Kota Ambon Tribuners. Berita berikut ini terkait dengan vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksinasi anak usia 17 tahun ke bawah mulai dilakukan Dinkes Ambon. Program vaksinasi bagi anak usia 12 hingga 17 tahun mulai dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi, beberapa atlet yang mengikuti vaksinasi pada hari tadi juga ada di bawah usia tersebut. Dia melanjutkan bukan hanya hari ini tetapi herd immunity terhadap anak juga sudah dilakukan di beberapa puskesmas. Untuk saat ini herd immunity bagi kelompok rentan tersebut belum akan dilakukan secara massal seperti yang lainnya. Sementara itu, jenis vaksin yang digunakan untuk anak yakni Sinovac. Dia mengatakan sebelum menyuntikkan vaksin kepada anak harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang tua. Tanpa izin orang tua, tenaga kesehatan yang bertugas tidak akan melakukan vaksinasi bagi anak tersebut. Diketahui pemerintah Kota Ambon memang sudah merencanakan vaksinasi terhadap anak sejak beberapa bulan lalu dan baru terlaksana sepekan terakhir. Dia melanjutkan, Dinkes Kota Ambon akan mencoba melakukan herd immunity bagi anak di usia sekolah. Siap ya divaksin ya? Kenapa mau divaksin? Menurut kamu? Oh, ada yang sudah suntik kedua ya? Ini baru pertama? Ini baru pertama, Bu. Siap ya? Nanti siap di rumah dulu ya, jangan mana-mana dulu nih si bongsu. Si bongsu, mamanya luar biasa. Semangat ya? Ya, oke semangat semua. Ini juga. Siapkan vaksin Moderna, 3.655 tenaga kesehatan di Kota Ambon segera terima vaksinasi dosis ketiga. Sebanyak 3.655 tenaga kesehatan di Kota Ambon akan segera disuntik vaksinasi dosis ketiga menggunakan vaksin COVID-19 buatan Moderna. Vaksin ketiga atau disebut dengan booster bagi nakes tersebut guna menambah kekebalan terhadap varian mutasi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi menyebutkan vaksinasi ketiga dengan Moderna ini penting bagi para nakes. Seperti diketahui Tribuners, tenaga kesehatan merupakan kelompok paling rentan terjangkit COVID-19. Pasalnya mereka yang berhadapan langsung dengan pasien yang terpapar virus tersebut dan para pasien yang terkonfirmasi positif. Sehingga nakes menjadi prioritas untuk segera divaksin booster. Dia melanjutkan, mengenai kabar yang beredar terkait vaksin Moderna bisa digunakan oleh masyarakat, dia menapik hal tersebut. Kata dia, vaksin Moderna disetujui hanya akan digunakan kepada kelompok nakes saja. Diketahui rencana pemberian dosis ketiga bagi nakes juga sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Kita akan usahakan mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan, karena kita harus rapat dulu dengan seluruh Fasiankes. Karena ada beberapa persyaratan, itu Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menandatangani fakta integritas yang menyatakan bahwa yang divaksin ini adalah benar nakes. Jadi ketika 10 orang yang mau divaksin itu kepala rumah sakit, kepala puskesmas, beta sebagai kepala dinas, yang staf di dinas yang juga ada selalu turun di masyarakat yang masuk dalam SDMK, menandatangani fakta integritas bahwa yang hanya menerima vaksin adalah betul-betul nakes atau SDMK, sumber daya manusia kesehatan, yang walaupun bukan nakes tapi terlibat di dalam tim supporting seperti itu. Dan nama-nama itu sudah masuk di Peduli Lindungi ketika kemarin sudah melewati 2 kali vaksinasi. Jadi harus melewati 2 kali vaksinasi dulu dengan Sinovac, baru bisa melakukan vaksinasi ketiga dengan Moderna. Ketika orang yang belum, tetap harus melalui 2 tahapan ini baru bisa lakukan dengan Moderna. Dan Moderna itu hanya wajib untuk SDMK, tidak bisa diberikan oleh orang lain. Oleh karena itu fakta integritas diberikan. Ketika ada yang bukan, dia akan berhadapan dengan hukum seperti itu. Ya. Ya, oke, semangat semua. Ini juga. Kamu asli apa nih? Hah? Oh, Dayung juga ya? Luar biasa kamu, badan bagus banget. Kamu asli mana? Hah?
Tribuners jelang HUT Pramuka ke-60, Kuarda Maluku tinjau vaksinasi atlet. Keluarga Gerakan Kuarda Pramuka Maluku Widya Murad Ismail melakukan tinjauan vaksinasi bagi atlet di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku pada Selasa 3 Agustus 2021 pagi. Dalam kesempatan tersebut, Widya mengingatkan para atlet untuk semangat mengikuti vaksinasi agar imun tubuh meningkat. Dia melanjutkan, walau sudah melakukan vaksinasi, para atlet dan keluarga diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya, vaksinasi disebutkannya tidak membuat tubuh menjadi kebal dan menerapkan 5M serta 3T juga harus tetap dijalankan. Dia mengatakan awalnya dalam vaksinasi hari ini direncanakan hanya untuk 50 orang peserta. Namun, karena tingginya minat masyarakat sekitar, akhirnya Dinas Kesehatan Kota Ambon menambahkan 100 dosis lagi. Vaksinasi pun tidak hanya dilakukan bagi atlet, namun sekaligus untuk masyarakat sekitar kawasan Karangpanjang. Widya juga berterima kasih bagi para tenaga kesehatan yang bertugas melakukan vaksinasi tersebut karena sudah berjuang bersama pemerintah. Diketahui Tribuners, agenda Kuarda Pramuka merupakan bentuk dukungan bagi pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di Kota Ambon. Jangan melaksanakan kegiatan-kegiatan dulu, istirahat di rumah, makan banyak, supaya staminanya bagus. Betul nggak dokter? Siap ya. Sebaiknya setelah divaksin harus istirahat di rumah. Jangan mengadakan kegiatan. Salam Pramuka. Dari kegiatan bulan Bakti Pramuka selama bulan Agustus, sekaligus sebagai rangkaian kegiatan menuju HUT Pramuka ke-60 tahun 2021 yang tepat nanti di tanggal 14 Agustus. COVID-19 dan penyebaran virus ini masih terus terjadi, di mana kasus korban yang terkena virus COVID-19 juga masih terus berjatuhan. Untuk itu perlu ada upaya bersama dari kita untuk memperoleh imunitas secara maksimal yang kemudian dapat memicu respon kekebalan dan menguatkan respon imun melalui suntikan vaksinasi ini. Diiringi dengan disiplin dalam menerapkan 5M dan melanjutkan budaya 3T. Kita harus tetap berikhtiar dan waspada. Karena itulah protokol kesehatan menjadi satu kewajiban yang harus kita patuhi dan dilaksanakan. Memakai masker, mencuci. Ya, oke, semangat semua. Ini juga. Kamu atlet apa nih? Hah? Oh, dayung juga ya. Luar biasa, kamu badan bagus banget. Kamu asli mana? Hah? Polda Maluku ajak warga ikut vaksinasi Ohoirat, pastikan vaksin aman dan halal. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona, Polda Maluku tak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, termasuk melakukan vaksinasi di gerai yang disediakan oleh pemerintah. Kabid Humas Polda Maluku Muhammad Rum Ohoirat di ruang kerjanya pada Selasa 3 Agustus 2021 siang mengajak warga untuk ikut program vaksinasi. Ohoirat menjelaskan dari data Satgas COVID-19, Kota Ambon memiliki skor 1,75 poin atau naik dari skor 1,9 poin sehingga membawa Ambon kembali ke zona merah penyebaran COVID-19. Untuk itu, dia mengingatkan warga untuk tetap menerapkan 3M. Dia pun memastikan vaksin yang disuntik aman dan halal sehingga warga tidak perlu khawatir serta tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Diberitakan sebelumnya Tribuners, Kota Ambon sempat turun ke zona orange penyebaran COVID-19 beberapa waktu lalu, namun hanya bertahan sepekan dan kembali naik ke zona merah. Pemerintah pun tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang kini berada pada level ketiga. Kota Ambon sini, sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Ambon kemarin dari zona merah sudah masuk ke zona orange. Namun itu hanya berlangsung beberapa hari dan saat ini sudah kembali lagi ke zona merah. Oleh karenanya saya berharap kepada seluruh masyarakat Maluku, khususnya di Kota Ambon, mari kita sama-sama merupakan tanggung jawab kita semua untuk bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Maluku dan lebih khusus lagi di Kota Ambon ini dengan beberapa cara, diantaranya adalah 5M. Kemudian yang paling utama adalah saya himbau kepada masyarakat agar datang ke gerai-gerai vaksinasi. Di Polda Maluku ada gerai vaksinasi presisi yang setiap hari itu kita buka mulai dari hari Senin sampai hari Jumat
berada di lapangan Kalapari, silakan datang, kita akan melayani saudara dengan vaksin. Brimopolda Maluku akan kawal atlet Maluku ke Papua. 46 atlet PON ke-20 asal Maluku akan dikawal langsung Brimopolda Maluku, mulai dari pemberangkatan hingga nanti kepulangannya ke Kota Ambon. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Maluku Rum Ohairat. Komandan Satuan Dansat sendiri juga turun langsung bersama para atlet menuju Papua. Hal itu lanjutnya sesuai hasil koordinasi Polda dengan KONI Maluku terkait teknis keberangkatan termasuk persiapan atlet PON Maluku. Meski begitu, Ohairat belum mengetahui jumlah pasti berapa banyak personel Brimob yang akan diturunkan untuk melakukan pengawalan. Namun, dia memastikan personil tetap siap sedia. Dia pun meminta atlet terus menjaga kesehatan sesuai rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Kapolda mengusulkan agar para atlet, pelatih, tim kesehatan, dan personel pengamanan dapat dipertemukan atau saling bersilaturahim untuk harus segera dilakukan pengingat kejuaraan di Papua tinggal sebulan lagi. Rum yang merupakan putra asli Maluku ini meminta Dispora dan KONI agar dapat membuatkan standar operasional prosedur bagi atlet selama berada di Papua. Diberitakan sebelumnya Tribuners, Ketua Harian KONI Maluku Agus Lomo menyatakan terdapat 14 cabang olahraga di PON ke-20 Papua yang diikuti 46 atlet Maluku. Para atlet PON ini akan diberangkatkan dalam 4 kloter, yaitu tanggal 5, 15, 23, dan 29 September 2021. Yang jelasnya kemarin dari hasil rapat koordinasi dengan KONI, Bapak Kapolda sudah memutuskan nanti ada salah satu pejabat utama yang ikut ke sana, diantaranya juga ada pasukan Brimob yang bersama-sama dengan anggota dengan atlet dari Maluku untuk ke sana. Intinya adalah untuk selain memberikan keamanan, kenyamanan, juga memberikan support kepada atlet kita agar lebih semangat dalam bertanding. Pak, untuk atlet ini kan budaya di sana kan keras juga di Papua, itu gimana penekanannya kepada atlet sana, atau ikut budaya di sana dulu atau gimana? Ya, budaya di Maluku dan Papua itu kurang lebih lah orang Maluku kalau menyesuaikan diri dengan orang Papua itu tidak akan sulit. Ya, karena kita semua satu rumpun ya. Jadi kepada atlet kita juga sudah dipesankan agar menyangkut dengan masalah adat istiadat dan budaya tetap kita junjung tinggi dan kita hormati dimanapun kita berada, khususnya kepada para atlet. Baik, Tribuners, kita ke berita lain. Sampah masih menumpuk di kawasan Arbes. Warga mengatakan Kadis DLHP tak tepati janji. Warga di kawasan Arbes, Sirimau, Kota Ambon menilai Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tak serius menangani sampah di kawasan tersebut. PLH Kepala Dinas DLHP Kota Ambon AJ Heha Mahua dinilai tak tepati janji lantaran sampah belum juga diangkut. Sebelumnya, Kadis DLHP dalam beberapa waktu lalu berjanji membersihkan semua sampah pada akhir Juli. Namun warga mengungkapkan tidak ada petugas melakukan pembersihan. Bukan hanya itu, warga juga menyebut DLHP tidak membersihkan sampah setiap paginya. Faktanya, sampah menyerempet hingga ke aspal dan badan jalan serta selokan. Diberitakan sebelumnya Tribuners, PLH Kadis DLHP mengakui sampah di kawasan tersebut selalu diangkut setiap harinya. Hanya saja volume sampah tidak sebanding dengan kapasitas truk. Selain itu, pihaknya sebut kekurangan personel. Kakak lihat sendiri sana tuh ada berserakan dari sana sampai sini kan kakak lihat sendiri. Dong bilang akhir bulan Juli, mana itu ada tambung tuh. Jadi mau bikin bagaimana ini sama saja, dong buang baru jaga-jaga kayu semua buang di sini habis ini. Di sini. Lalu mau bikin bagaimana? Jadi sejauh ini dong belum ada, katanya belum angka lah, kakak lihat sendiri dari sana ada kabar tuh. Menurut pengakuan mereka katanya setiap pagi dong. Setiap pagi dong angka dong pantai lubang apa? Pantai lubang apa lah itu ada tambung tuh, makin hari makin tambah itu banyak tuh sampai ulat-ulat semua makan semua habis tuh. Jadi dari pemerintah sendiri belum ini ya
Oh, Mas, Belum. sampai saat ini Oma ya? Iya, kalau ini yang bagusnya biasa dong kalau buang begitu Bapak Domi sana tuh, Bapak Rian sana tuh yang rumah itu tuh. Itu biasa datang tegur dong di sini. Tapi saya pernah. Oh iya. Jadi lihat daun-daun batang-batang kayak mangga, pohon-pohon semua daun taruh semua di situ. Orang semua tuh masyarakat juga dong buang sampah juga dong taruh orang lah. Buang sampah. Sepanggal ibu pun pagar senti itu kasih bersihkan dong. Tapi sama saja bukan ini larang satu orang. Semua orang ini. Kejar rezeki Agustusan, kakak beradik ini merantau ke Ambon, jual bendera seharga Rp10.000. Agustusan menjadi salah satu momen besar bagi Yanto dan adiknya Agus. Perantau dari Pulau Jawa sengaja datang ke kota Ambon hanya untuk menjajakan pernak-pernik merah putih. Tiba di kota berjuluk Manisi awal bulan Juli, Yanto dan Agus sudah langsung menyisir sejumlah ruas jalan di perkotaan. Jalan Rijali, Desa Batu Merah menjadi titik awal perjalanan mereka menjajakan dagangannya. Kemudian Jalan Tuluka Besi dan mangkal di perempatan pos kota Ambon. Area perhentian lampu merah menjadi titik strategis mereka berjualan aneka pernak-pernik merah putih itu. Mereka hanya bermodalkan keranjang berukuran kecil untuk meletakkan pernak-pernik yang berukuran kecil itu. Di antaranya bendera dan boneka hingga gantungan kunci dengan berbagai bentuk. Agus biasanya berjualan di sisi Jalan Epati, sedangkan Yanto di Jalan Sultan Khairun. Menurutnya, area lampu merah menjadi lokasi strategis karena pernak-pernik yang ia jajakan cocok menjadi aksesoris kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pembeli pun cukup banyak, apalagi jualannya dibanderol cukup murah, berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per item. Bendera merah putih ukuran kecil katanya yang paling laris di antara barang lainnya. Dia mengaku perharinya mulai berjualan dari pukul 8.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, dengan omset mencapai Rp200.000. Namun dari keuntungan masih akan disetor lagi kepada penyedia souvenir. Selain kota Ambon, mereka juga pernah berjualan di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Namun menurutnya di kota Ambon tingkat penjualan lebih tinggi. Sebelumnya, Agus dan Yanto berjualan mainan anak-anak di kampung halaman mereka. Menjelang bulan Agustus, mereka berdua akan mencari peruntungan di kota lain dengan berjualan souvenir Hari Kemerdekaan. Setelah Hari Kemerdekaan berakhir, kakak beradik itu akan kembali pulang ke Pulau Jawa. Tanggal 10 Juli kemarin. Terus yang dijual ada apa-apa aja itu Mas? Kanebo sama boneka. Terus kalau harganya sendiri itu gimana Mas? Kalau bendera harganya berapa tuh Mas? Yang kecil 10, ada yang 15, Ya. ada yang 20. Oke, harganya beda-beda ya Mas? Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini 3 Agustus 2021. Terus update berita terbaru kami di portal www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kami. Saya Ajeng Hatala beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!